Halo Wak, kembali lagi bareng gua Prada dan kembali gua ingatkan ini adalah channel dibilang backupan dari channel sebelah juga nggak apa-apa karena boleh di-subscribe juga dengan klik tautan di atas ya Wak. Dan di video kali ini gua akan bahas sebuah film yang rilis tahun 2016 yang berjudul Better Watch Out. Film ini menceritakan tentang seorang bocil psycho yang masih underage ya. Dia diasuh oleh seorang babysitter yang aduhai, Wak. Wes, pokoknya simak aja. Kita langsung bongkar alur filmnya. Sneak off and see Ricky. Why would you? Why Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang menyiatkan mata. Ia bernama Ashley. Dia dipanggil oleh sebuah keluarga untuk mengasuh seorang anak karena mereka ada keperluan keluar. Si anak ini bernama Luke. Si bocil ngacengan yang masih berumur 12 tahun yang memasuki masa puber. Dan ia bersama temannya yang bernama Garrett dan akan merencanakan sesuatu yang berkesan untuk menyambut kedatangan Ashley dengan cara mereka. Layaknya pejantan dewasa, Wak. Sebelum orang tuanya pergi, ibunya berpesan kepada Ashley untuk menaruh pensil di gagang pintu kamar Luke. Dikarenakan Luke suka tidur sambil berjalan. Jadi kalau Luke mencoba membuka pintu akan ketahuan. Sesaat setelah orang tua Luke pergi, Luke sangat senang sekali. Namun Ashley terlihat sedang menelpon kekasihnya dan menyuruh Luke untuk bersantai dulu dengan bermain game. Karena hal itu Luke merasa kesal, Wak. Ia merasa dikacangin Ashley yang asik dengan telepon pacarnya yang tak kunjung selesai. Luke mencoba mencuri perhatian Ashley dengan menunjukkan sebagai pria dewasa. Ia kemudian minum Amir di hadapan Ashley. Mengetahui hal itu, Ashley pun langsung merebut botol tersebut dan berusaha membuangnya. Namun saat akan menuangkan Amirnya, Ashley merasa sayang dan mencicipinya sedikit. Mahal itu, Wak. Kemudian Luke yang mengetahuinya kembali merebutnya dan meminumnya kembali. Namun di sini Ashley mengatakan kalau ia tak akan berkesan sedikit pun atas apa yang telah diperbuat oleh Luke. Dan Ashley pun menghiburnya dengan mengatakan kalau Luke udah cukup keren tanpa harus melakukan itu. Sesaat kemudian tiba-tiba ada sebuah telepon misterius dan tak mengatakan apapun. Selanjutnya mereka berdua menonton film bersama, Wak. Tenang, belum mulai, Wak, oke? Dan lalu ada sebuah kiriman pizza entah dari siapa nggak tahu juga, Wak. Kiriman gelap ya, karena mereka nggak ada yang pesan GoFood sama sekali. Namun di sini Luke pun mengatakan kalau mungkin ayahnya yang mengirimkan. Tak peduli siapa yang telah mengirim, mereka pun memakan pizza tersebut sambil meneruskan nonton film. Sambil mengobrol panjang lebar, di sini Luke mulai menunjukkan keanehan. Ia bersandar ke bahu Ashley sambil memegang pahanya, Wak. Sesaat kemudian, pacar Ashley yang bernama Ricky menelpon berkali-kali hingga Ashley harus mengangkatnya. Selesai telepon, Ashley kembali melanjutkan duduk bersanding dengan Luke di depan TV, Wak. Di sini Ashley nampak kaget dengan adegan film tersebut, hingga refleks memegang tangan Luke tanpa maksud apapun. Namun Luke malah salah paham. Ia langsung pengen nyosor Ashley dengan buas. Yo, namanya aja lagi pertama puber ya, napsongnya gede, Wak. Ashley pun langsung menampiknya karena itu tak pantas dilakukan. Setelah itu muncul lagi telepon misterius dan terjadi keanehan yang membuat Ashley takut. Bahkan pintu yang membuka sendiri hingga ada orang gedor-gedor pintu. Namun setelah dibuka ternyata itu si Garrett, Wak. Setelah Garrett masuk rumah, teror tersebut justru masih berlanjut. Mulai dari putusnya koneksi wifi maupun koneksi telepon. Ashley pun berencana pergi menggunakan mobil. Namun ia kaget karena ban mobil kempes semua, Wak. Dan setelah itu Garrett membawa sebuah batu bata yang berisikan ancaman. Merasa ketakutan, Garrett malah lari keluar rumah yang membuat ia terjatuh karena sebuah jebakan. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang muncul dari sebuah jendela. Ashley yang ketakutan pun mengajak Luke untuk bersembunyi di sebuah gudang. Sesaat setelah itu, Luke memutuskan untuk melawan orang tersebut. Ia berusaha mencari pistol di kamar ayahnya,
dan mengajak Ashley untuk bersembunyi di dalam lemari. Namun tiba-tiba orang misterius itu datang ke kamar dengan membawa shotgun. Dan saat Ashley memperhatikan dengan sesama, orang itu ternyata adalah Garrett yang memakai topeng milik Luke. Semua terbongkar, Wak. Ashley yang mengetahui hal tersebut sangat kesal kenapa Luke mencoba menakuti Ashley. Awalnya rencana Luke adalah membuat skenario perampok datang dan seakan Luke menjadi pahlawan untuk Ashley. Namun bukan pujian yang didapat Luke. Ashley yang benar-benar marah justru memaki Luke dan memarahi Luke habis-habisan. Ashley pun berencana akan memberitahu ulah Luke kepada orang tuanya. Namun belum sampai hal itu terjadi, Luke mengejar Ashley dan menamparnya hingga terjatuh dan pingsan, Wak. Jiwa psiko Luke mulai terlihat dari ketenangan yang diperlihatkan oleh Luke. Ia kemudian mengikat Ashley ke sebuah kursi dan menutup mulutnya dengan lakban. Setelah itu Luke mengajak Ashley untuk bermain Truth or Dare, di mana giliran Luke yang memilih tantangan. Di sini Garrett menantang Luke untuk memegang buah empuk milik Ashley. Aku juga mau, Wak. Ashley yang marah juga hanya pasrah karena tak bisa berbuat apa-apa. Luke kemudian menanyakan gimana rasanya. Ia hanya menjawab, ini hanya seperti bocah yang baru saja merabaku. Seakan mengejek dan membuat Luke kesal, tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumah itu. Luke yang panik pun langsung melihatnya. Dan ternyata itu adalah Ricky, si pacar Ashley. Di sini Luke berusaha tak memberikan izin Ricky untuk masuk. Namun ia tetap memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Ricky memanggil-manggil Ashley. Luke pun memberikan berbagai alasan agar tak ketahuan, Wak. Namun Ricky yang masih terus penasaran sampai ia mencari Ashley ke lantai 2. Dan saat Ricky lengah, Luke justru memukul Ricky dengan tongkat baseball. Dikira sudah pingsan, tiba-tiba Ricky menyerang Luke hingga terjatuh. Dan saat terjatuh, ia mengambil sebuah pensil dan menusukkannya ke pipi Ricky. Ricky tetap berusaha melawan dan menyerang Luke, namun tiba-tiba si Garrett yang menodongkan shotgun kepada Ricky. Dan lalu Ricky diikat di sebuah kursi bersandingan dengan Ashley. Kegilaan Luke tak sampai di situ saja, Wak. Ia menyuruh Ashley untuk mengundang salah satu mantannya yang bernama Jeremy. Namun Ashley menolak karena tak ingin ada orang yang akan terlibat dalam hal gila ini. Karena Ashley tak mau, Luke pun melakukan sendiri dengan menelpon Jeremy untuk datang. Dan sesaat setelah itu, ia memasang cat yang digantung dengan tali dan mengayunkannya ke arah Ricky. Namun di sini Garrett mengingatkan Luke karena itu sangat berbahaya dan bisa membunuh si Ricky. Luke yang tak peduli justru menyuruh Garrett untuk menutup mata Ricky dengan menggunakan kain. Namun di sini Ashley yang berhasil melepaskan lakbannya datang dan menodongkan pistol ke arah Luke. Luke pun melanjutkan ide gilanya dengan mengayunkan cat ke arah muka Ricky, yang akhirnya membuat Ricky tewas seketika, Wak. Ashley pun shock hingga ia mencoba memperingatkan dan mencoba menembakkan pistol tersebut. Akan tetapi sia-sia, Wak. Pistolnya bujel gak ada isinya. Ashley pun kemudian mencoba melarikan diri hingga Luke melemparkan batu ke arah Ashley yang membuatnya kembali pingsan, Wak. Luke kembali mengikatnya di sebuah kursi. Sesaat kemudian Jeremy datang. Dan saat ia akan masuk mencari Ashley, Luke sudah berada di belakangnya. Luke mengatakan agar Jeremy menunggunya dulu dan meminta Jeremy menuliskan sesuatu di sebuah buku dengan alibi itu adalah suruhan dari Ashley. Agar Jeremy menuliskan permintaan maaf dulu di buku tersebut. Di sisi lain, Garrett yang mulai lelah dengan permainan Luke mulai menyesal. Dan akhirnya Ashley berhasil membujuknya dan melepaskan ikatannya. Kembali lagi ke Jeremy. Setelah selesai menuliskan permintaan maaf tersebut, ia memanggil Luke. Namun Jeremy malah digantung dan ditarik menggunakan traktor hingga tewas pula, Wak. Sadis banget ini bocil ya. Adegan berpindah ketika Garrett yang membantu Ashley melepaskan ikatan menggunakan gunting sambil berkata sangat menyesal dan takkan mengulanginya lagi. Bahkan ia meminta maaf dengan mencium Ashley. Dan tiba-tiba
Luke menembak Garrett karena mengkhianatinya, Wak. Aduh, Garrett pun tewas pula, Wak. Ashley pun akhirnya nampak pasrah di samping Luke yang masih mencoba mengajak ngobrol Ashley dengan bercerita tentang bagaimana dulu ibunya menemani tidurnya. Sambil memeluknya, maka ia akan tidur dengan nyenyak. Namun sekarang Luke tak mendapatkannya lagi. Luke pun bertanya kepada Ashley tentang hal itu. Ashley pun hanya menjawab seadanya dan kemudian Ashley menutup matanya, Wak. Luke pun makin penasaran akan jawaban Ashley. Ia pun terus bertanya kenapa. Namun Ashley tetap tanpa kata-kata. Luke makin kesal yang akhirnya menggorok leher Ashley sambil mengucap good night. Setelah itu, Luke membereskan semuanya dengan memalsukan kematian mereka. Ia menaruh sidik jari di pisau dan shotgun di tangan Jeremy, yang intinya agar semua ini adalah ulah Jeremy yang endingnya ia juga ikut bunuh diri. Karena merasa menyesal, ia menulis buku yang ia tulis. Oh, pria yang sangat cerdas ini ya. Sesaat kemudian orang tuanya hampir sampai di rumah. Ia pun kembali ke kamar dan mengembalikannya seperti semula seakan-akan ia tertidur nyenyak tanpa tahu kejadian sebenarnya. Di akhir cerita saat orang tuanya pulang dan melihat semuanya hingga syok, kepolisian datang dan ibunya menenangkan Luke bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba ada yang berteriak dan masih hidup. Luke pun langsung panik dan mencoba melihat dari arah jendela. Ternyata Ashley masih hidup, Wak. Ia mencoba menghentikan pendarahan di lehernya menggunakan lakban, sehingga ia masih bisa bertahan hidup dengan perjuangannya. Melihat Luke yang mengintipnya dari jendela, Ashley pun mengacungkan jari tengah ke arah Tejo. Luke maksudnya ya. Dan film pun tamat. Ya, ending yang kurang dapat ending, Wak. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi dengan Luke selanjutnya. Apakah ada sequelnya? Kita tunggu aja ya, Wak ya. Thanks yang udah denger sampai akhir. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini, di like, di komen, di share. Pokoknya semuanya lah itu ya. Waktunya undur diri, Wak. Sekian gua Prada. See you the next video and bye-bye.